Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih dalam pembahasan ahkamus shiyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Nah, di antaranya kemarin sudah disampaikan puasa juga memiliki syurut, ada yang namanya syarat wajib, ada yang namanya syurutus sah atau syurutus sihah, syarat wajib ataupun syarat sah. Adapun daripada syarat wajib kemarin sudah kita sampaikan, ada 5 atau ada 4 yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama al-Islam. Seorang yang wajib berpuasa itu adalah seorang yang muslim. Yang kedua al-bulugh, orang yang baligh. Al-bulugh juga sudah kita sampaikan kemarin, tanda-tanda baligh itu seperti apa. Yang ketiga al-aql, orang yang berpuasa itu yang wajib berpuasa adalah mereka yang berakal. Yang tidak berakal maka tidak wajib atasnya puasa. Dan yang keempat adalah itaqatus shaum, mampu melakukan puasa. Karena ada orang muslim baligh aqil, hanya saja dia tidak mampu berpuasa. Orang yang sudah sampai ke batasan umur tertentu, masalah dia sudah berumur 70 tahun, 80 tahun, tidak lagi mampu berpuasa. Nah, maka yang seperti itu tidak lagi wajib bagi dia berpuasa, tapi wajib mengganti daripada puasanya dengan mengeluarkan fidyah setiap hari 1 mud daripada ta'am, makanan. Nah, ingat, makanan yang dikeluarkan adalah makanan yang masih berupa mentahan, ya imma gandum kalau daerah tersebut makanan pokoknya itu gandum, atau beras kalau makanan pokoknya beras. Di kita Indonesia makanan pokoknya beras, ya, maka yang dikeluarkan adalah beras. 1 mud kurang lebih 750 gram. Nah, itu yang paling hati-hati, 750 gram. Ada yang mengatakan 650 atau 650 sampai 750. Kita ambil yang paling hati-hati, yang paling banyak kita ambil 750 gram. Itu 1 mud. Nah, dan tidak boleh mengeluarkan fidyah kalau makanan yang sudah masak, ya, tidak. Kita keluarkan makanan beras yang masih mentah, bukan yang sudah masak. Fungsinya apa? Kalau beras itu kan hikmahnya bisa disimpan oleh fuqara al masakin yang menerima fidyah, itu bisa mereka simpan, tidak harus mereka makan hari itu juga. Dan kalau kita kasih dia nasi yang sudah masak, dia di rumahnya kalau dia sudah masak juga akhirnya tidak termakan, besok rusak. Jadi kita kasih yang mentah, masih berupa beras. Sama seperti zakat yang kita keluarkan, zakat fitrah, beras. Itu syurutul wujub. Ada penambahan lagi, satu, kalau kita melihat di kitab-kitab yang lain, yaitu apa? Al-muqim, al-iqamah, selama dia tidak musafir, dia berada di tempatnya, di daerahnya, berada di suatu daerah lebih dari 4 hari tinggal di daerah tersebut, maka dihitung dia itu muqim. Kalau dia musafir, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Ingat, boleh, bukan harus, ya, boleh. Maknanya kalau dia mampu berpuasa selama dalam perjalanan, selama dalam safarnya, maka puasa lebih afdal, puasa lebih baik. Berpuasa lebih baik saat sedang dalam perjalanan. Tapi kalau tidak mampu, maka dengan uzur tersebut, ada uzur. Apa uzurnya? Sedang musafir, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Tapi musafir dengan syarat, safar yang dimana kita diperbolehkan untuk mengqashar salat, maka diperbolehkan kita untuk tidak berpuasa. Maknanya safarnya safar mubah dan lebih daripada 2 marhalah. Kemudian rukun-rukun siyam, arkanus siyam kita katakan kemarin hanya ada 2. Yang pertama niat. Di sini beliau menjelaskan per
permasalahan yang bersangkutan dengan niat itu sendiri. Kemarin sudah kita baca hukum niat ketika berpuasa, hukumnya bagaimana. Sudah kita katakan hukumnya wajib, karena puasa adalah ibadah, ibadah butuh kepada niat. Dalam hadis Nabi katakan innamal a'malu binniyat, setiap amal perbuatan itu butuh kepada niat. Kemudian juga sudah kita sampaikan kemarin, di antara hukum niat saat berpuasa itu ada yang namanya at-tabyid. Wajib kita menghadirkan niat sejak malam hari. Bahkan kita katakan walaupun dia belum berbuka puasa hari ini, tapi dia sudah niat untuk puasa esok hari setelah terbenamnya matahari. Sudah masuk waktu berbuka puasa, sudah adzan maghrib. Dia belum berbuka, tapi dia sudah niat untuk besok puasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Sah niatnya. Yang penting sudah di malam hari, sudah terbenamnya matahari. Berdasarkan hadis yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitu siyama minal laili fala siyamalah. Orang yang tidak menghadirkan niat sejak malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Maknanya puasanya tidak sah. Kemudian an-niyah li kulli yaumin, niat puasa setiap hari. Jumhur ulama mengatakan puasa yang kita kerjakan setiap harinya itu adalah ibadah yang berbeda. Puasa hari ini bukan puasa yang kemarin. Puasa yang hari ini bukan puasa yang esok hari. Maka setiap hari dari puasa itu butuh kepada niat. Jadi niatnya setiap hari. Setiap hari kita harus niat. Itu jumhur ulama. Di antaranya Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan seperti Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya puasa Ramadan itu ibadah yang satu paket. Ibadah yang satu paket. Jadi puasa hari ini itu bersambung dengan puasa yang besok terus. Jadi dia satu paket. Maknanya kalau menurut Imam Malik cukup satu niat saja. Cukup satu kali niat. Di awal bulan dia niat, itu sudah mencukupi hari-hari yang setelahnya. Kalau dia tidak niat itu sah menurut Imam Malik. Tapi kita menurut Imam Syafi'i sebagai madhab yang kita anut, yang kita pegang, maka ibadah Ramadan itu berbeda setiap harinya. Hari ini bukan puasa yang kemarin bukan puasa yang sebelumnya, begitu. Jadi setiap hari itu butuh niat. Jadi setiap hari kita wajib menghadirkan niat. Oleh karena itu di sini beliau katakan adhabal jumhur ila ishtiratin niyah. Atau jumhur ulama mensyaratkan niat li kulli yaumin, setiap hari, lianna shauma kulli yaumin ibadatun mustaqillah, karena puasa setiap hari itu adalah ibadah yang mustaqillah, ibadah yang sendiri. Karrakaat al-muta'addidah allati yatakhallaluha as-salam, seperti rakaat yang banyak tapi yang disela-selai dengan salam di dalam sholat. Contoh seperti sholat tarawih. Sholat tarawih berapa rakaat? 20 atau 8? Jadi yang sholat 8 di sini. Jadi yang sholat 8. Betul. Awas sampai di rumah sholat 8 20. Tarawih 20. Tapi kita niatnya bagaimana? Niat kita salat tarawih bagaimana? Setiap 2 rakaat kita niat tidak? Niat. Setiap 2 rakaat kita niat. Shalli sunat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah salam niat lagi. Shalli sunat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Ramadan juga seperti itu. Ramadan ditanya berapa hari Ramadan? 29 sampai 30 hari. Tergantung hilal. Bisa 29, bisa 30. Bukan berarti puasanya cukup satu kali niat sama tarawih. Oh, berarti tarawih kita cukup satu kali niat di pertama saja. Selebihnya rakaat-rakaat selanjutnya tidak perlu niat lagi. Sebagaimana tarawih kita butuh niat setiap 2 rakaat kita niat, maka Ramadan juga seperti itu. Setiap malamnya kita butuh niat lagi. Untuk puasa esok hari niat malam. Puasa nanti lusa niat sebentar malam. Begitu terus. Setiap malamnya kita harus niat.
وذهب المالكية إلى أنه تكفي النية واحدة للشهر كله من أول ليلة فيه. Akan tetapi Imam Malik mengatakan cukup satu niat saja untuk satu bulan punya, satu bulan full. Oleh karena itu alaihi faman nawa min awwali syahrin thumma nasiha fi ayyi lailatin sahha shaumuhu ala madhhabil Imam Malik. Oleh karena itu kata beliau, barang siapa yang niat berpuasa untuk satu bulan sejak di malam pertama dari bulan Ramadan, niat berpuasa satu bulan sejak malam pertama di bulan Ramadan, kemudian di malam-malam selanjutnya dia lupa niat, di malam-malam selanjutnya dia lupa niat, maka puasanya sah menurut madhabul Imam Malik. Tapi ingat, tetap wajib qada karena madhab dia madhab Syafi'i. Nah, kita yang bermadhabkan Syafi'iyah, kalau kita di awal malam bulan Ramadan niat puasa untuk satu bulan punya, saya niat puasa satu bulan karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Adaan lillahi ta'ala. Adain fardhu syahr Ramadan lillahi ta'ala. Satu bulan dia niat puasa. Kemudian malam ketiga dia lupa niat. Bagaimana hukumnya puasanya hari ketiga? Kita katakan puasamu menurut Imam Malik sah, tapi menurut Imam Syafi'i tidak sah. Maka wajib kau qada nanti. Tapi paling tidak hari itu dia mendapatkan pahala menurut madhab Imam Malik. Jadi puasanya tidak kosong sia-sia, tidak, tetap sah menurut Imam Malik radhiyallahu anhu. Taib qala ta'yinun niyah. Ta'yinun niyah, menentukan niat. Puasanya ini puasa apa? Wa huwa syartun li sihhati as-shaum bi an yanwi shiyam al-ghad min Ramadan. Wa kadza fi kulli yawmin fi kulli shaumin wajibin kan nadri wal kafarah. Ta'yinun niyah itu di dalam puasa wajib apabila puasanya puasa wajib, sama seperti sholat. Ta'yinun niyah wajib, ya. Di dalam sholat ta'yinun niyah wajib, hanya saja nah kalau sholat dia sholat yang wajib dan sholat yang al-maqsudah, sholat sunnah al-maqsudah itu wajib ta'yin. Tapi kalau puasa yang puasa yang wajib itu harus ditakyin puasanya puasa apa, seperti puasa Ramadan yang kita lafadzkan setiap malam kalau kita niat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Nah, dalam penyebutan syahri Ramadan itu sudah namanya takyin, sudah menentukan puasa kita itu besok puasa apa. Begitu juga puasa-puasa wajib yang lain. Puasa nazar, misalnya dia sudah nazar, saya nazar kalau Allah sembuhkan penyakit saya akan puasa 3 hari. Maka begitu dia sembuh, wajib dia berpuasa, wajib. Karena apa? Karena sudah dia nazarkan puasanya. Nazarnya apa? Kalau Allah berikan kesembuhan sama saya, maka saya akan puasa 3 hari. Nazar. Begitu Allah berikan kesembuhan sama dia, wajib dia berpuasa. Wajib. Nah, wajib dia berpuasa. Niatnya wajib sejak malam, karena sekarang puasanya puasa wajib, maka wajib tabyid, wajib dilafadzkan sejak malam hari, dan juga wajib ta'yin, wajib ditentukan puasanya itu puasa apa. Kalau dia puasa nazar berarti malam hari dia sudah niat nawaitu shauma ghadin al-manzurah lillahi ta'ala, saya niat puasa esok hari al-manzurah yang sudah saya nadarkan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Atau kalau puasanya puasa kafarah, maka wajib tabyid, wajib ta'yin. Besok saya niat puasa kafarah atas apa? Kafarah atas apa? Tinggal dia tentukan kafarahnya kafarah apa. Nah, seperti itu. Atau kalau qadha juga wajib dia tentukan, ya, atau dan dia ta'yin nawaitu shauma ghadin
nawaitu shauma ghadin qada'an an siyami ramadhana lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari qada daripada puasa Ramadan lillahi ta'ala. Kama yajibu al-jazmu biha fala tasihhu ma'a taraddudi ka qawlihi nawaitu fardha shaumi ghadin in kana min Ramadan aw in asbahtu sahihan aw ghaira musafirin. Juga wajib di dalam niat itu al-jazam. Ada yang namanya kepastian, tidak ada keraguan-raguan. Tidak ada keraguan-raguan. Kalau dia katakan nawaitu fardha shaumi ghadin in kana min Ramadan, saya niat berpuasa wajib besok kalau besok Ramadan, maka niatnya tidak sah karena belum ada kepastian besok Ramadan atau tidak. Atau dia katakan in asbahtu sahihan atau muqiman fa ana shaim, kalau besok saya sehat maka saya niat berpuasa. Dia sudah niat dari malam hari, nawaitu shauma ghadin in kuntu sahihan, saya niat berpuasa besok kalau saya sehat. Kan belum ada kepastian besok kau sudah sehat atau belum. Jadi la yasih ma'a taraddud fil niyyah, la yasih, tidak sah. Wa kamalun niyyati fi Ramadan an yanwiya shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi as-sanati lillahi ta'ala wa bi hadhihi an-niyyah yasihhu as-shaum bil ittifaq. Jadi niat yang paling sempurna seperti yang sudah kita biasakan, yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, yang sudah kita biasakan setiap malam. Setiap habis tarawih kita diingatkan waitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi as-sanati lillahi ta'ala. Dengan sighah niat yang ini maka niat kita sah menurut bil ittifaq. Seluruh kalangan ulama mengatakan sah niatnya kalau seperti itu. Baik, kemudian hukum man nasiyan niyata, bagaimana hukum orang yang melupakan niat, tidak sempat niat tadi malam? Maka yajibu alaihi al-imsak wa yaqdi idza lam yubayyitaha min al-lail. Wajib dia menahan diri di siang harinya, tidak boleh dia makan minum. Dan nanti wajib qada sebagaimana yang kita katakan tadi. Maknanya kalau ada orang bilang, "Kenapa kau minum?" Ada orang minum di siang hari masalah. "Kenapa kau minum? Tidak puasa." "Saya lupa niat tadi malam, Ustaz." Lupa niatmu tadi malam menjadikan puasamu tidak sah, dan makan minummu di siang hari ini memberikan kau dosa. Karena kenapa? Walaupun puasamu tidak sah hari itu karena kau tidak niat tadi malam, tapi tetap wajib bagi kau al-imsak, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau kau melakukan juga dengan berdalih, sudah tidak sah puasaku, untuk apa saya menahan lapar, menahan haus? Saya makan saja sekalian, maka dosanya double. Dosanya double karena kau sudah tidak niat tadi malam sehingga puasamu tidak sah. Yang kedua, kau dengan sengaja makan minum di siang hari lagi walaupun puasamu itu tidak sah. Jadi tetap tidak boleh. Wa yaqdi, dan wajib mengqadha puasanya idza lam yubayyitaha minal laili, apabila tidak niat dari sejak malam hari. Ada alternatif lain. Apa itu? Wa yundabu lahu ayyanwiya idza dzakara qabla az-zawali liyasihha shaumuhu. Dan disunnahkan bagi orang yang lupa niat tadi malam, disunnahkan untuk niat qabla zawal, kalau belum tergelincir matahari, belum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur maka disunnahkan untuk niat. Kenapa? Liyasihha shaumuhu ala madhhabil Imam Abi Hanifah, agar puasanya sah menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau puasa itu puasa wajib, maka niat harus dari malam hari. Kalau puasa itu puasa sunnah, maka niatnya boleh di pagi hari sampai sebelum zuhur, tapi dengan syarat atau dengan catatan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu Imam Syafi'i. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan
puasa, walaupun itu puasa wajib, puasa Ramadan, boleh atau sah kalau dia niat sampai sebelum zawal. Nah, jadi kita disunnahkan untuk niat. Kalau lupa niat tadi malam, tak bangun sudah jam 7, sudah lewat subuh. Iya. Ada yang seperti itu kan? Lewat subuh, jam 7 baru bangun. Lupa niat tadi malam, tidak sahur, tidak niat puasa. Akhirnya niat. Nah, sekarang niat, jam 7 itu niat. Nawaitu shauma hadzal yaum an Ramadhana lillahi ta'ala. Saya niat puasa hari ini daripada puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Niat. Maka puasa kita hari itu sah menurut Imam Abu Hanifah. Tapi ingat, seperti yang tadi, tetap kita wajib qadha. Wajib qadha karena menurut Imam Syafi'i, madhab yang kita pegang, puasa kita tidak sah. Nah, jadi tetap wajib kita qadha. Faedahnya apa? Seperti yang tadi. Nah, faedahnya ya supaya paling tidak hari itu puasa kita masih sah menurut sebagian kalangan ulama. Nah, menurut sebagian kalangan ulama masih sah puasa kita. Wa amma man syakka ba'da niyati hal dhala'a al-fajru am la fayasihhu siyamuhu li'anna al-asla baqa al-layl ma'a jazmihi bin niyati wa la yadhurru ba'da niyati naumun aw aqlun aw syarbun aw jima'un aw ghairuh. Kalau dia ragu, setelah dia niat, dia ragu. Tadi waktu saya niat itu sudah terbit fajar atau belum? Sudah masuk waktu subuh atau belum? Dia lambat niat. Bangun 4:30 lewat. Lambat dia niat. Begitu dia niat, dia ragu. Tadi waktu saya niat itu masih belum masuk waktu subuh atau sudah masuk waktu subuh? Karena apa? Karena kalau sudah masuk waktu subuh maka niatnya tidak sah, iya kan? Maka hukumnya apa? Hukumnya kita hukumi niatnya sah. Karena apa? Li'annal asla baqa al-lail, karena kita kembali ke hukum asal. Hukum asalnya itu malam masih ada, cuman kita ragu sudah terbit fajar atau belum. Maka kita hukumi berarti masih malam. Karena ragunya tadi itu fajar itu sudah terbit atau belum. Jadi kembalikan ke hukum asalnya. Hukum asalnya malam masih tersisa daripada waktu malam. Wala yadhurru ba'da niyati naumun aw aqlun aw syarbun aw jima'un aw ghairu. Dan tidak apa-apa, maknanya kalau setelah kita niat di malam hari, kita niat berpuasa besok, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhana lillahi ta'ala. Habis kita niat, kita makan, kita minum, masih malam ini. Makan, minum, ada laki-laki mendatangi istrinya. Itu semua tidak membatalkan niat. Maknanya niatnya tetap sah. Tidak perlu dia memperbaharui niat, tidak perlu. Sudah habis niat, habis tarawih niat. Oh itu shauma ghadin. Habis itu kumpul sama teman-teman, majlis, makan, minum. Saya sudah habis makan, sudah habis minum, ini yang membatalkan niat berarti niat ulang. Tidak sampai membatalkan niat. Makan, minum dan lain sebagainya tidak membatalkan niat. Jadi niatnya tetap sah. Walaupun dia tidak niat lagi tetap sah. Nah, ini yang berhubungan dengan niat. Kemudian al-imsak an mubtilatus siyam, imsak daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa adalah rukun kedua daripada rukun puasa. Allah a'lam. Fatihah.